Sahabat Shalom, malam ini kita belajar satu topik tentang korban. Korban atau korbanot. Jadi kita belajar satu kisah persembahan korban hewan yang pertama. Jadi di sini ada ini ya, kambing ya. Jadi ada korban kambing atau domba di bagian awal di Alkitab. Di sini dikisahkan tentang Kain dan Habel. Mereka mempersembahkan dua jenis persembahan yang berbeda dan dibakar ya. Jadi Habel mempersembahkan domba atau hewan ternak, sedangkan Kain mempersembahkan hasil ladang atau hasil pertanian. Nah, kita melihat ayatnya. Saya akan menggunakan terjemah literal yang saya terjemahkan sendiri dari kitab Ibrani. Ada beberapa penekanan yang tidak ada di dalam Alkitab standar yang kita pakai. Misalnya dari terjemahan baru LAE. Oke, nah kita juga akan belajar bagaimana atau mengapa ada persembahan yang diterima, ada yang tidak. Demikian, selamat menyimak. Jangan lupa jempol dan share-nya. Tuhan yang hidup selalu bersama kita. Amin. Ya, kali ini kita belajar dari satu kitab pertama di Kejadian 4 ya. Di sini Hawa, itu istri Adam, menambah lagi dengan melahirkan saudaranya Habel. Jadi ada sebelumnya melahirkan Kain, ini ya, melahirkan Kain, kemudian melahirkan Habel. Nah, di sini Habel mengembalakan kawanan ternak, jadi dia peternak, Kain petani, mengolah tanah. Di suatu petang mungkin, karena di sini ada tulisan akhir masa ini tidak jelas apakah itu hari atau apa, tapi mungkin itu petang hari ya. Kain bawa buah dari tanah sebagai persembahan. Jadi buah. Habel membawa anak sulung dan lemak. Nah ini menarik ini. Jadi Habel membawa anak sulung, Kain membawa buah. Jadi biasanya ditafsirkan ada perbedaan dari kualitas persembahan yang dibawa. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya ini tidak berarti bahwa Tuhan tidak menerima persembahan buah atau hasil pertanian, karena faktanya ada persembahan juga di bagian imamat atau bagian para imam Lewi. Itu ada persembahan biji-bijian, jadi itu bisa produk pertanian ya. Kemudian buah pertama, jadi kalau ada ladang, buka ladang, nah buah pertama dari ladang itu yang dijadikan persembahan sulung atau persembahan pertama. Nah ini yang jadi masalah adalah Kain itu tidak membawa buah sulung kayaknya. Jadi Kain membawa buah gitu saja yang disebutkan, itu tidak ada tulisan yang menunjukkan itu buah yang yang istimewa, yang enak misalnya gitu ya, buah yang enak dari tanah, atau membawa buah yang sulung, tidak ada. Buah yang pertama, buah yang terbaik, tidak ada. Berbeda dengan Kain gitu ya, dia membawa anak sulung. Nah, anak sulung berarti dia buah pertama. Kemudian lemak. Nah, ketika saya baca lemak ini menarik karena belum ada hukum Torah di zaman itu tertulis ya. Belum ada aturan untuk mempersembahkan lemak dari hewan-hewan. Tetapi ternyata di kitab Kejadian sudah ada. Jadi sebelum ada hukum Sinai, hukum Torah pun ternyata persembahan hewan yang sulung dan lemak itu sudah ada, catatannya sudah ada. Dan ini menarik karena kita lihat di sini Adonai pun tertegun.
Tuhan pun tertegun atas persembahan dari Habel, anak sulung dan lemak. Kenapa tertegun? Berarti dia merasa wow gitu ya. Kenapa wow? Karena sepertinya Habel punya motivasi, punya rancangan baik berkaitan dengan persembahan hewan, yaitu anak sulung dan lemak. Jadi kemungkinannya Tuhan sendiri belum pernah ngomong gitu ya, artinya Tuhan sendiri belum menyuruh gitu. Jadi misalnya dilakukan penafsiran, mungkin Tuhan sebenarnya belum menyuruh untuk mempersembahkan sesuatu yang sulung dan lemak gitu ya. Tapi rupanya Habel sudah ngerti gitu ya, sudah ngerti apa yang Tuhan mau gitu. Jadi mungkin ini bahasa kasih ya, nanti topik bahasa kasih tersendiri. Habel bahasa kasihnya memberi, jadi kalau dia memberi ya yang terbaik gitu ya, anak sulung dan lemak gitu. Jadi sampai Tuhan pun tertegun gitu. Sementara Kain tidak diterima gitu. Bahkan Tuhan tidak menatap persembahan Kain. Maka Kain ini marah luar biasa. Jadi katakan, jika tidak berbuat baik, dosa merentang ke pintu masuk hatimu dan nafsunya datang kepada. Jadi ini petunjuk bahwa Tuhan memberitahu jika Kain berdosa atau dia tidak berbuat baik. Jadi di dalam persembahan ini Kain dianggap tidak berbuat baik. Kenapa tidak berbuat baik? Ya diduga adalah bahwa dia tidak membawa buah yang baik, buah yang istimewa, buah yang utama. Jadi mungkin hanya sisa-sisa, bisa yang tidak enak, bisa yang bukan buah sulung. Berbeda dengan Habel yang membawa anak sulung dari kambing domba atau ternaknya, dan lemak dari kawanan ternak. Jadi anak sulung plus lemak. Jadi tadi saya bilang Tuhan pun tertegun, ini yang jarang ditinjau gitu. Jadi Tuhan tertegun lalu menatap. Jadi orang yang tertarik itu berhenti sejenak, tertegun, kemudian menatap. Jadi tertegun dan menatap itu tanda ketertarikan. Makanya dulu sudah saya bahas doa dalam konsep Yisrael, seorang pria yang memalingkan wajah Tuhan. Sarah-el. Sarah itu berpaling. Seperti nama Sarah, istri Abraham ya, berpaling. Jadi semua orang berpaling kepadanya. Kenapa? Dia cantik. Jadi Sarah-el. Seorang pria yang membuat El itu berpaling kepadanya. Nah ini Habel itu seperti Israel. Dia membuat Tuhan berpaling kepadanya, menatap. Wow gitu. Persembahanmu luar biasa, persembahanmu indah sekali, persembahanmu enak sekali gitu ya. Jadi ini berbeda dengan Kain. Makanya ini yang apa ya? Yang sangat perlu kita perhatikan. Jadi apapun persembahanmu, pastikan atau cobalah uji apakah Tuhan berpaling kepadamu ketika mempersembahkan. Ada janda mempersembahkan 2 keping lebih baik membuat Tuhan berpaling gitu daripada orang kaya dengan ratusan keping uang gitu. Itu contoh juga sama. Israel juga sama. Kenapa Tuhan berpaling padahal dia pukul itu pahanya Yakub gitu ya. Kemudian setelah begitu Tuhan nampaknya tertegun. Jadi ada malaikat sebagai utusan ini tertegun. Ada yang bilang ini teofani, ini Tuhan sendiri. Ya kemungkinan kan sang putra gitu ya. Tertegun. Ini kok orang ngeyel banget ya. Orang kok begitu ngotot ingin diberkati. Ya sudah tak berkati.
Nah itu. Jadi ada doa-doa yang seperti doa Yakub gitu. Jadi sampai Tuhan pun harus terpaksa atau dipaksa menatap kita, Israel. Berpaling, Tuhan sampai berpaling. Habel mempraktekkan itu dan dia dianggap berkenan gitu ya. Dan nampaknya Tuhan sangat senang dengan Habel gitu. Berbeda dengan Kain yang dianggap tidak berbuat baik dan dosa siap masuk ke dalam hatinya, nafsu siap masuk ke dalam hati. Ini yang menjadi perhatian kita. Kalau Anda mempersembahkan kurban, periksa hatimu, periksa dirimu, cobalah uji apakah Tuhan berpaling kepadamu. Sampai sekarang orang Yahudi masih menanti-nanti bagaimana mereka bisa mempersembahkan kurban lagi. Karena aturannya harus di bait suci, tidak boleh di tempat lain. Sementara bagi orang-orang yang menggunakan atau mengikuti agama Yahudi dalam bentuk sekte-sekte, dalam bentuk aliran-aliran yang menggunakan kitab Yahudi, misalnya Kristen gitu ya, korbannya sudah diganti. Kalau orang Kristen tidak wajib lagi mempersembahkan korban hewan karena penebusannya sudah selesai. Gitu. Jadi sekalipun kita mempersembahkan hewan, ya sah-sah saja, tidak ada larangan sebenarnya. Jadi karena waktu itu para murid juga masih beribadah ke bait suci dengan korban hewan gitu. Tetapi itu bukan lagi suatu yang penting atau yang wajib gitu, karena fungsinya sudah tidak berlaku lagi, fungsi penebusannya tidak diterima lagi. Jadi fungsinya sudah digantikan dengan salib. Sama-sama darah, sama-sama korban nyawa gitu ya. Jadi ada yang namanya penggantian atau penebusan. Korban hewan adalah cara awal, cara penebusan sebelum ada salib. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi korban hewan itu punya batasan. Di bait suci batasannya adalah setiap hari. Jadi sehari sekali harus korban hewan. Sedangkan korban salib itu sekali untuk selamanya. Makanya kalau sampai sekarang orang masih mempersembahkan hewan sebagai korban, maka dia wajib mengulangnya secara rutin. Ada periodenya. Ada yang harian seperti Yahudi. Ada Yahudi juga enggak hanya harian sih, ada yang setahun sekali. Misalnya Paskah itu kan setahun sekali. Beberapa perayaan juga ada korban setahun sekali. Sedangkan korban salib cukup sekali untuk selamanya. Karena cukup gitu ya. Intinya bayarannya cukup. Jadi kalau hutang Anda, hutang dosa Anda 1000 keping, 1000 keping perak misalnya, ya jarak salib itu bisa dikatakan 1.000.000, 1.000.000.000, 1 triliun. Jadi mau seberapa pun dosa Anda sudah bisa dibayari. Mau seberapa banyak hutang keturunan berlapis-lapis gitu ya. Jadi hutang yang beranak kayak piramida ya tetap bisa dibayari. Tidak ada hutang dosa yang tidak bisa dibayari dengan salib. Kalau dengan hewan itu terbatas, harus diulang setiap hari, setiap bulan, bulan baru ya, setiap bulan. Kemudian setiap tahun ada siklusnya. Jadi kita bersyukur bagi para pengikut jalan lurus, kita punya solusi yang lebih eternal, lebih lengkap, dan lebih valid gitu ya. Jadi banyak orang melakukan pengorbanan hewan tetapi masih berdosa. Jadi banyak orang yang mempersembahkan kurban hewan sejak zaman Habel ini sampai sekarang, hatinya masih terdakwa. Wah, saya masih berdosa. Nanti tahun depan saya korban lagi. Nanti besok saya korban lagi. Minggu depan korban lagi. Bulan baru korban lagi. Dan ini berarti dia hanya bisa
berlaku untuk orang-orang kaya. Jadi orang yang punya domba, dia mempersembahkan kurban domba setahun sekali misalnya. Bagi yang tidak punya uang, diganti burung tekukur, aturannya begitu, atau merpati kayaknya. Yang lebih murah. Jadi sebelum perjanjian baru, korban dosa itu tergantung kekayaan Anda. Makin kaya Anda, maka korbannya lebih elok gitu ya, lebih indah, lebih enak. Tetapi kalau dia miskin, ya harus tahu diri gitu ya, hanya bisa mempersembahkan burung kecil yang lebih murah gitu. Nah, di dalam perjanjian baru semua orang punya kesempatan yang sama, nilainya bukan lagi uang gitu ya. Jadi penebusan dosanya tidak lagi berdasarkan kekayaan Anda. Kalau di zamannya perjanjian lama, seperti yang saya bilang tadi, orang harus atau hanya boleh mempersembahkan ke bait suci, tidak boleh di tempat lain. Jadi kalau misalnya dia rumahnya jauh dari bait suci, dia hanya bisa datang setahun sekali, penebusannya setahun sekali. Dan itu berarti dia harus bayar mahal gitu ya, perjalanan. Kalau kerja berarti tidak bisa kerja, cuti gitu ya. Terus harus bayar uang bait suci, jadi sampai ada di bait suci itu sampai ada uang mata uang sendiri. Jadi kayak time zone gitu ya, jadi kepingnya berbeda dengan uang yang umum beredar karena khusus bait suci. Nah, di zamannya sekarang orang-orang Yahudi juga punya, di zamannya sekarang orang-orang Yahudi punya aturan juga gitu ya. Jadi kalau kita bacanya praktis and ritualnya orang Yahudi ya, korbanot atau karbanot, sacrifices, offering, persembahan gitu ya. Itu jadi mereka masih berharap itu dilakukan di tempel Yerusalem. Tapi karena tempelnya atau bait sucinya sendiri belum dibangun, ya masih sisa tembok saja ya, mereka tidak bisa gitu. Jadi sejak tahun 70 Masehi mereka sangat-sangat berharap, sangat berdoa bisa mempersembahkan korban di bait suci gitu. Jadi bagi orang pengikut jalan lurus atau El Sadik itu enak sekali. Anda tidak perlu kaya, Anda tidak perlu pergi ke bait suci, Anda tidak perlu banyak uang untuk bisa ditebus. Nah, ini keunggulan dari penebusan lewat salib. Dosa Anda diampuni, Anda tidak perlu banyak uang, jadi tidak ada kapitalisme, gitu ya. Jadi semua orang bebas dimerdekakan tanpa tergantung kekayaan yang dimiliki. Jadi Anda kalau tidak punya uang untuk persembahan, ya tidak perlu minder gitu. Anda tetap bisa ditebus. Nah, ini kabar baik bagi orang-orang sengsara, bagi orang-orang miskin. Makanya di Yesaya itu begitu, memberitakan kabar baik kepada orang-orang terpenjara. Terpenjara oleh pemikiran-pemikiran bahwa agama itu kapitalisme orang kaya. Makanya dulu muncul gerakan komunis, sosialis karena itu. Karena mereka kecewa dengan orang-orang beragama yang digunakan untuk mengontrol populasi atau rakyat ya. Jadi kapitalis, gitu, feodal dan sebagainya. Nah, aslinya salib tidak seperti itu gitu. Jadi Anda tidak perlu membayar untuk supaya ditebus atau masuk surga. Karena faktanya begini. Anda tidak akan bisa bayar itu. Jadi kalau Anda merasa pengen bayar, silahkan, boleh, tidak apa-apa. Tapi faktanya duit Anda kurang. Kesalahan Anda kurang, pahala Anda kurang. Nah, ini yang keunggulan dari penebusan salib, ya itu jalannya lurus. Anda tidak perlu berjuang dengan uang Anda tidak perlu berjuang dengan kesalahan Anda. Jadi setelah ditebus barulah Anda bisa jadi saleh. Itu bedanya.
Jadi kalau Anda mau bayar di muka dengan kesalehan, ya bisa saja. Tetapi faktanya, hati Anda pun merasa Anda bukan orang saleh. Jadi apa yang bisa kita banggakan gitu loh. Kalau kita mau bayar sendiri. Makanya ini konsep penebusan, konsep penggantian. Dulu digantikan dengan darah hewan, sekarang digantikan dengan darah salib. Makanya kalau dalam pengusiran setan saya menggunakan konsep kuasa darah salib. Ini untuk menguji apakah kuasa darah salib itu sanggup mengalahkan roh, kodam, setan dan segalanya. Apa bisa mengalahkan segala jenis ilmu, santet, pelet, tenung, apapun jenis rohnya. Ya, itu namanya adu power. Siapa yang lebih berkuasa? Kuasa darah salib atau kuasa yang lain. Demikian bahasan singkat tentang korban hewan, korban darah, korban kambing domba, dan penebusan. Mana yang Anda pilih? Apa Anda akan bayar sendiri hutang dosa Anda? Atau Anda bersedia ditebus dengan kuasa darah salib? Nah, itu pilihan Anda. Kalau El Sadik akan memilih, ya lebih enak ditebus. Karena dengan ditebus, kita bisa hidup benar. Kita bisa hidup saleh. Pikiran kita lebih bersih. Kita juga diberkati. Kita tidak tertekan, waduh dosaku masih banyak. Nanti saya bayar lagi. Tidak ada tekanan seperti itu. Bayarannya sudah lengkap. Kalau salah ya mengaku salah, gitu saja. Pengakuan salah maka pasti diampuni. Tidak ada dosa yang tidak terampuni. Asal mau ngaku dosa, gitu ya. Jadi ini pemahamannya. Jadi kalau orang masih merasa bersalah akan dosa, berarti masih bisa diampuni. Intinya begitu. Kalau orang sudah tidak merasa bersalah dengan dosa, nah kan tidak mungkin juga dia akan minta ampun. Makanya ya tidak akan diampuni. Selama hati Anda masih merasa bersalah, Anda bisa diampuni. Dengan apa? Ya minta ampun lewat kuasa darah salib. Nah ini solusi dari segala perkara. Gitu ya. Segala perkara yang berkaitan dosa, solusinya adalah penebusan dengan kuasa darah salib. Nah itulah jalan yang lurus, jalan terang gitu. Maka dikatakan akulah terang, akulah jalan lurus, akulah jalan satu-satunya kepada Bapa. Jadi satu-satunya yang lurus itu ya lewat salib begitu itu maksudnya. Semoga bisa memberkati pilihan di tangan Anda. Kita bisa memilih mana yang lebih enak. Saya juga senang jika orang berjuang untuk membayari dosanya. Luar biasa gitu ya. Tetapi ya itu. Kalau di dalam hatinya masih ragu, tidak yakin diampuni ya buat apa gitu ya. Tuhan yang hidup bersama kita semua. Amin.